Pangkalan udara Israel di Meron dihantam rudal Hizbullah, kebakaran terjadi, asap mengepul. Pangkalan udara Israel di Bukit Meron dihantam serangan rudal Hizbullah pada Jumat pagi ini, 23 Agustus 2024. Pangkalan itu berlokasi sekitar 8 km dari perbatasan Israel-Lebanon. Saat serangan terjadi, suara sirine peringatan terdengar di Meron dan wilayah sekelilingnya. Serangan itu dilaporkan memicu kebakaran di area pangkalan. Media Israel mengklaim sistem pertahanan Israel berhasil menangkis 5 roket Hizbullah. Video yang diunggah di Mer News memperlihatkan kepulan asap tinggi di tempat yang menjadi target serangan. Sebelumnya, Israel menyerang Lebanon Selatan dan menewaskan 2 pejuang Hizbullah. Sementara itu, media Arab melaporkan bahwa Hizbullah menargetkan 2 pos Israel di kawasan pertanian Shebaa dan Galilea Atas. Menurut Times of Israel, Hizbullah sudah menyerang Meron beberapa kali dengan roket. Pada bulan Januari lalu Hizbullah juga menargetkan Meron. Serangan itu merusak area kontrol udara di sana. Serangan Hizbullah sehari sebelumnya. Pada hari Kamis, Hizbullah melancarkan sejumlah operasi militer yang menargetkan pos dan pemukiman Israel di dekat perbatasan Lebanon. Serangan-serangan itu adalah balasan Hizbullah atas agresi Israel di perbatasan dan sebagai bentuk dukungan kepada Gaza. Hizbullah menargetkan Barak Branit dengan peluru artileri berat pukul 7 waktu setempat. Serangan langsung mengenai sasaran. Pejuang Hizbullah meluncurkan skuadron pesawat nirawak untuk menyerang tentara Israel di Kiryat Shmona. Serangan mengenai sasaran dengan akurat. Hizbullah menargetkan peralatan spionase di Jal al-Alam dengan Assault Glider pukul 11.30. Serangan mengenai sasaran. Hizbullah menyerang tentara Israel di dekat pos Al-Metula pukul 11.50 dengan senjata yang cocok. Sebagai balasan atas serangan Israel di desa-desa Lebanon Selatan, Hizbullah tentara Israel di dekat pos Al-Gajar dengan senjata yang tepat. Serangan dilaporkan membuat tentara Israel tewas dan terluka. Serangan Hizbullah menargetkan bangunan yang digunakan Israel di pemukiman Al-Manara dengan senjata yang cocok. Serangan langsung mengenai target. Hizbullah menyerang bangunan yang digunakan tentara Israel di pemukiman Zarit dengan senjata yang cocok. Hizbullah menyerang pasukan Israel di dekat Afifim pukul 18.15. Pukul 19.15 Hizbullah menyerang pos Al-Samaka di Bukit Kfar Shauba yang diduduki Israel. Serangan dilakukan dengan rudal dan mengenai sasaran. Serangan Israel ke Lebanon. Pasukan pertahanan Israel, IDF, melancarkan serangan besar ke Lebanon Selatan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam serangan itu Israel menargetkan lebih dari 10 area di Lebanon. Menurut Israel, pihaknya menyerang gudang senjata, struktur militer, dan tempat peluncuran roket. Al-Mayadeen melaporkan bahwa desa-desa di Lebanon, seperti Kafar Kila, Kawaryat Al-Siad, Ramya, Zibkin, Aita Al-Sahab Mhaibit, Kafar Chuba, dan kawasan pertanian Shebaa ditargetkan Israel.
tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan akibat serangan tersebut. Serangan itu terjadi sehari setelah kelompok Hizbullah meluncurkan lebih dari 50 roket dan pesawat nirawak ke dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Serangan terbaru Israel itu juga dilancarkan beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden menelepon Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Biden mendesak Netanyahu untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera. Serangan kali ini disebut sebagai serangan Israel yang paling berani sejak Israel membunuh Panglima Senior Hizbullah, Fuad Shukr, di Beirut pada akhir Juli lalu. Zionis terguncang, Kepala Intelijen Militer Israel mundur, akui serangan 7 Oktober sebagai kegagalannya. Salah satu faktor berhasilnya Hamas melakukan serangan bersenjata ke wilayah Israel pada 7 Oktober tahun lalu adalah kegagalan pihak intelijen. Hal tersebut diakui Kepala Intelijen Militer Israel Mayor Jenderal Aharon Halifa dalam upacara pengunduran dirinya pada Rabu 21 Agustus. Waktu setempat. Kegagalan Korps Intelijen adalah kesalahan saya, kata Halifa. Menyerukan penyelidikan nasional untuk mempelajari dan memahami secara mendalam alasan yang menyebabkan perang antara Israel dan Hamas, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 22 Agustus. Halifa, seorang veteran militer selama 38 tahun, mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan April dan merupakan salah satu dari sejumlah komandan senior Israel yang mengatakan mereka gagal meramalkan dan mencegah serangan paling mematikan dalam sejarah Israel. Serangan pada 7 Oktober itu merusak reputasi militer dan dinas intelijen Israel, yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan oleh kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas. Tahun lalu, ribuan pejuang dari Hamas dan kelompok lain menerobos penghalang keamanan di sekitar Gaza, mengejutkan pasukan dan masyarakat Israel. Sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing tewas dalam serangan itu, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 250 orang ditawan di Gaza, menurut penghitungan Israel. Sekitar 109 sandera diyakini masih berada di Gaza, dan sekitar sepertiganya diperkirakan telah tewas.